Perkenalkan, nama saya Ardan Aditya Prayogo, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Teknik, Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan secara tingkat tentang komputer pada generasi dan elemen-elemen komputer. Di komputer itu adalah pengertian. Pengertiannya adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah disimpan di dalam memori. Di komputer ada beberapa generasi pada komputer, yaitu generasi pertama. Sejarah komputer generasi pertama pada tahun 1945, komputer dikembangkan berjenis tabung vakum sebagai komponen utama. Beratnya sekitar 30 ton, namun tidak efisien, membutuhkan banyak tenaga dan panas yang berlebihan. Generasi pertama ini menggunakan bahasa mesin hanya dapat dipahami oleh komputer itu sendiri. Input menggunakan pita kertas dan kartu punch. Keluaran berupa printer. Saat itu dibutuhkan biaya sekitar 1 juta untuk mendapatkannya. Fitur-fiturnya adalah 1. Prosesnya tidak cepat. Umur simpan kecil. Pendingin diperlukan karena suhu naik tajam. Ukuran perangkat keras sangat besar sehingga menempati banyak ruang. Selama ini, perkembangan komputer generasi pertama dimulai. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuitnya dan drum magnetik untuk penggunaan penyimpanan memorinya. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengontrol pergerakan elektron di ruang buang. Komputer generasi 1 sangat sulit digunakan dan sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC merupakan contoh dari komputer generasi pertama yang digunakan dalam sensus AS. Berikut sejarah komputer generasi kedua. Sebuah generasi tabung terjadi. Oleh karena itu, telah digantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat menuntut. Mulai digunakan antara tahun 1959 dan 1965. Beberapa kelebihan yang dimilikinya adalah ukurannya yang kecil, tidak terlalu panas, dan tingkat kegagalannya yang minimal. Generasi ini tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti dulu. Digantikan oleh bahasa Fortran dan COBOL. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komputer transistor lebih unggul dari tabung vakum. Fitur-fiturnya adalah sebagai berikut. 1. Proses operasinya cepat. 2. Dikembangkan memori skor magnetik sebagai memori utama. 3. Penggunaan program diarahkan tidak hanya untuk manajemen bisnis, tetapi juga untuk teknis. 4. Dapat menjalankan proses berbagai waktu nyata dan dunia nyata. 5. Memiliki bahasa programan tinggi. Berikut sejarah komputer generasi ketiga. Memiliki bentuk transistor kecil dan ditempatkan pada IC beserta beberapa resistor dan kapasitor. Dikembangkannya pertama kalinya oleh ahli listrik Jack Kilby. Keuntungannya adalah cepat dan lebih efisien. Ini juga merupakan komputer pertama yang menggunakan layar monitor dan keyboard. Pengalaman kemajuan dibandingkan dengan penggunaan kertas sebelum. Karena harganya cukup mahal, jadi pada saat itu orang mampu membelinya. Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas penyimpanan lebih besar. 2. Menggunakan terminal tampilan visual yang dapat menghasilkan suara. 3. Media penyimpanan berkapasitas besar. 4. Performanya tinggi karena menggunakan IC. 5. Pembaruan perangkat lunak. Berikut sejarah komputer generasi keempat. Pertama kali diproduksi oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh ke pasar. Sejarah komputer dan perkembangan selanjutnya telah memasuki era mikroprosesor. Hal ini masih digunakan oleh beberapa orang Indonesia. Dari ini, Internet lahir dari generasi mikroprosesor ini. Tampilan monitor akan tetap menggunakan satu warna, yaitu hijau. Chip juga telah dikembangkan sebagai memori komputer. Seiring waktu, para ahli mencoba menjelaskan sesuatu yang belum ada.
Dengan kata lain, ini adalah compatible dengan PC. Karena itulah muncullah istilah PC pada generasi ini. Perangkat ini dirancang untuk individu dan mudah dibawa kemana-mana. Itu adalah laptop. Contoh komputer generasi keempat ini antara lain IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, dan IBM PC atau 386. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan komputer pribadi atau PC untuk penggunaan di mana saja. Jumlah PC yang digunakan meningkat dari 3 juta pada tahun 1981 menjadi 5,6 juta pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 66 juta PC digunakan. Komputer terus berkembang menjadi ukuran yang kecil, seperti komputer yang duduk di atas meja kamu, komputer yang dapat dimasukkan dalam saku, dan bahkan komputer yang dapat diambil. Terdapat elemen-elemen pada komputer, yaitu pertama hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer, yaitu sifatnya alat, bisa dilihat dan bisa diraba oleh manusia. Fungsinya itu 1. Input device, process device, output device, dan backing storage. Berikut yang terakhir, sejarah komputer generasi 5. Memiliki perkembangan komputer terbaru adalah munculnya teknologi yang disebut AI. Ini mempunyai kecerdasan buatan untuk membantu melakukan input lebih sangat baik. Dengan teknologi ini, kamu tetap dapat memasuki bahasa yang kamu gunakan sehari-hari, beradaptasi dengan situasi, dan mengenali lingkungan kamu. Banyak pengembangan sudah start memakai komputer pada masa depan. Pengembangan oleh Intel dan Microsoft diprakarsai oleh Bill Gates, pelopor standar perangkat kertas dan perangkat lunak di seluruh dunia. Itu dibentuk oleh munculnya smartphone, tablet, netbook, dan banyak lagi. Juga disebut LIC atau Large Scale Integration, yang menempatkan ribuan mikroprosesor. Yang terbaru adalah Pentium 4 dari Intel Corporation. Meskipun komputer generasi ini berukuran kecil dan sederhana, terdapat jenis-jenis hardware. 1. Input device, yaitu keyboard, mouse, mikrofon, dan webcam. 2. Process device, yaitu CPU, VGA, RAM, power supply. 3. Output device, yaitu monitor, printer, proyektor, speaker. Dan keempat, storage device, yaitu hard disk dan flash disk, dan optical disk. Ada juga yaitu software. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang dibuat oleh pemegang untuk menjalankan perangkat keras komputer. Terdapat fungsi software, yaitu mengidentifikasikan program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. 3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Jenis-jenis software. 1. Sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel, perkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lainnya. Berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. 2. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program mengolah kata, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lainnya. 3. Bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. 4. Program bantu. Perangkat lunak merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya, memformat disket, mengopi data, mengkompres file, dan lain-lainnya. Perangkat keras komputer tidak akan berfungsi tanpa adanya perangkat lunak. Elemen terakhir pada komputer yaitu brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan komputer tersebut. Tanpa adanya brainware, software dan hardware tidak akan bisa dioperasikan. Peranan pengguna pada komputer diantaranya sebagai operator, programmer, analis sistem, blogger, dan lain-lainnya.
Cukup sekian pada penjelasan saya tentang komputer. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Udah selesai. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.